Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Kibo, tentunya di channel Mavins. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya mengatasi atau memperbaiki monitor PC yang berkendala atau bermasalah di bagian startupnya. Dia pas CPU dinyalakan dia susah untuk menampilkan gambar. Jadi pas dinyalain CPU-nya, dia monitornya nyala mati, nyala mati. Oke, bagaimana caranya kita memperbaikinya? Oke, langsung aja simak videonya ini. Lanjut. Oke, tampilannya seperti ini. Monitor tidak mengeluarkan gambar, padahal saya sudah menyalakan CPU-nya. Dan saya mencoba untuk mematikan dan menyalakan kembali. Gambarnya keluar, mati lagi. Saya nyalakan lagi tombol on-nya, keluar gambar, mati lagi. Saya coba paksa untuk mematikan dan menyalakan lagi, gambar keluar dan mati lagi. Saya nyalakan lagi, nyala, keluar gambar, dan ini gambar bakal mati lagi karena posisi CPU sudah lama mati lagi. Saya coba nyalakan lagi, keluar gambar. Ya, jadi penyakitnya seperti ini monitornya. Apabila CPU sudah lama mati atau tidak digunakan, dan pada saat digunakan itu monitor susah untuk mengeluarkan gambar. Dan apabila posisi sudah terlalu lama CPU menyala, monitor juga bakal gambarnya itu normal. Oke, baiklah. Sekarang kita coba untuk memperbaikinya, dan terlebih dahulu kita bongkar dulu monitornya. Like, comment, subscribe, bawah ini ya. Gratis, cepetan bolo. Gratis, cepetan bolo. Gratis, cepetan bolo. Oke, proses selanjutnya kita melepas casing monitornya terlebih dahulu. Dan casingnya ada dua, casing luar dan casing bagian dalam. Dan kita juga harus mencabut kabelnya satu persatu untuk melepaskan mainboard yang berada di dalam casing keduanya tersebut, atau casing bagian dalam. Dan buat teman-teman semua, sambil menunggu proses pencopotan atau mengambil mainboardnya, alangkah baiknya buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa juga tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa tahu update video terbaru dari Mavins. Oke, kita lanjut.
Oke, sekarang sudah terlihat kerusakannya itu di bagian elko-nya ya. Elko-nya ada beberapa elko yang sudah rusak atau kembung alias bocor. Baiklah, kita langsung aja ganti elko-elko yang sudah kembung ini dengan elko yang baru. Oke, elko-elkonya yang sudah saya copot atau saya lepas dari mainboard. Ada 4 elko yang sudah rusak dan ukurannya 25 volt 450 mikrofarad. Oke, sekarang kita carikan dulu elko yang baru. Untuk mengganti elko yang sudah rusak atau kembung. Kebetulan saya mempunyai stok elko yang baru, jadi langsung aja kita pasang. Dan pemasangannya juga jangan sampai terbalik. Itu ada kutub-kutubnya, kutub positif dan kutub negatif. Dan di mainboardnya juga ada tanda garis putih, itu menandakan negatif. Dan yang polos itu positif. Jadi jangan sampai terbalik ya. Oke, elko yang barunya itu sudah pasang dan saya tidak videokan karena saya tidak bisa memasang sambil memvideokan karena saya sambil memegang kamera. Jadi yang pasti saya sudah memasang atau mengganti elko baru dan yang lamanya kita buang. Oke, proses selanjutnya kita merakit kembali mainboardnya ke casing. Dan jangan lupa juga kita harus memasang kabelnya, jangan sampai ada yang terlupa. Oke, sekarang proses perakitan sudah selesai dan sekarang kita untuk mencoba menyalakan monitornya apakah berhasil dengan mengganti elko. Monitor bisa normal kembali. Oke, langsung aja CPU kita nyalakan. Dan indikator monitornya sudah kedap-kedip menandakan dia ready. Dan ternyata monitor sudah menyala dengan normal dan tidak nge-restart lagi. Oke, cukup sekian video dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaiannya ataupun lainnya. Oke, cukup sekian video dari saya dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman lainnya yang mempunyai masalah yang sama dengan video saya ini. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.